warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tugas tentang penilaian saham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Nadri dan teman saya Dafasyah Al-Hufi. Yang pertama adalah pengertian saham. Pengertian saham. Saham adalah efek yang diperdagangkan di bursa efek, di mana market price ditentukan oleh supply demand di bursa, yang merupakan bukti kepemilikan perorangan atau lembaga atas suatu perusahaan. Selanjutnya jenis saham. Ada dua jenis saham. Yang pertama adalah saham biasa. Pemilik memiliki hak kontrol, hak atas dividen, dan hak primitif. Selanjutnya ada saham preferen. Hak preferen atas dividen dan hak preferen pada waktu likuidasi. Yang selanjutnya penilaian saham. Penilaian saham terbagi menjadi 3. Yang pertama nilai buku atau book value, nilai saham yang didasarkan pada pembukuan emiten. Dan yang kedua ada nilai pasar atau harga pasar. Nilai pasar adalah harga saham berdasarkan harga pasar atau market price dan tergantung supply dan demand. Dan yang terakhir ada nilai intrinsik saham atau value, nilai nyata. Seharusnya dari saham yang ditentukan dari faktor fundamental perusahaan. Yang berikutnya adalah tujuan investor menilai saham. Yang pertama memperkirakan harga pasar saham dan menentukan harga saham yang ditawar oleh konsumen apakah wajar atau tidak. Yang kedua, menentukan keputusan beli dan jual saham sehubungan dengan kegiatan investasi. Yang ketiga, menghindari kerugian dan optimalisasi return. Itu adalah tujuan investor menilai saham. Yang selanjutnya, pendekatan nilai saham. Di sini pendekatan nilai saham terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah analisis teknikal atau teknis analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar untuk mengetahui permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua tentang pendekatan nilai saham adalah analisis fundamental. Teknik analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja, keuangan, dan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada alat analisis teknikal. Alat analisis teknikal terbagi menjadi 2. Yang pertama ada chart atau grafik penganut chartis. Chart atau grafis percaya bahwa pergerakan harga saham mengikuti head dan shoulder. Model grafiknya seperti berikut, ada di bawah. Yang selanjutnya chart grafik model triple tops. Harga saham akan jatuh setelah melalui 3 puncak harga. Model grafisnya seperti berikut. Selanjutnya ada pendekatan analisis fundamental. Penilaian saham berdasarkan pendekatan laba atau price before earning ratio approach. Rumusnya tertera di slide di atas saya, bisa kalian baca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dafasyah Al-Hufi. Ya, baik. Terima kasih Nadri atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada rumus-rumus tentang saham ya. Yang selanjutnya adalah penilaian saham berdasarkan pendekatan laba atau price kurang earning ratio approach. Di sini rumusnya ada P1 sama dengan D2 plus P2 per 1 plus ER. Rumusan 3. Di mana ER sama dengan return yang diharapkan, PE sama dengan harga saham di akhir tahun pertama, PO sama dengan harga saham sekarang atau harga pasar, dan D sama dengan dividen yang diharapkan per lembar saham. Selanjutnya ada pendekatan nilai sekarang atau present value, yaitu nilai suatu saham diestimasi dengan cara mengkapitalisasi pendapatan. Nilai sekarang suatu saham sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan datang yang pemodal harapkan diterima dari investasi saham tersebut. Model matematisnya sebagai berikut. Ya, di sini ada rumus dari present value.
saya akan menjelaskan simbol-simbolnya, di mana V sama dengan nilai suatu saham, CF itu adalah cash flow, K sama dengan tingkat return yang diharapkan atau risk free rate of return plus risk premium. Selanjutnya adalah pendekatan nilai sekarang atau present value. Masih sama, model pendekatan lain yang digunakan untuk mengestimasi dividen dalam DDM atau dividen discount model. Model estimasinya sebagai berikut. Di bawah ini ada rumusnya dan saya akan menjelaskan simbolnya ya. Di mana V sama dengan nilai suatu saham D1234 itu ada sama dengan dividen yang diharapkan diterima pada setiap periode mendatang. K adalah tingkat diskonto. Model DDM atau dividen discount model berkembang dan menjadi 3 model, yaitu model pertumbuhan tetap CGM, di mana G tingkat pertumbuhan, ET tingkat pertumbuhan laba atau dividen plus capital gain, T untuk periode atau waktu, PO sama dengan harga saham dasar atau wajar, R sama dengan tingkat ekspektasi return. Yang selanjutnya ada model tanpa pertumbuhan atau ZGM. Asumsi model ini, laba per tahun tetap sama atau sama dan tidak terdapat capital gain dari tahun ke tahun. Model ini dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya ada di belakang saya ini, dan selanjutnya model dengan beberapa pertumbuhan MGM. Asumsi model ini terdapat 2 atau lebih tingkat pertumbuhan dividen. Rumusan adalah sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya dan saya akan menjelaskan simbol-simbolnya, di mana VO adalah nilai intrinsik saham saat ini, DO untuk dividen yang diterima sekarang, G pangkat 1 sama dengan tingkat pertumbuhan dividen yang super atau subnormal, G pangkat C sama dengan tingkat return yang diharapkan, K untuk jumlah return yang diharapkan, N untuk jumlah periode pertumbuhan super atau subnormal, DO untuk dividen pada akhir periode tingkat pertumbuhan abnormal. Ya, jadi itulah materi saya dan Khairul Nadri tentang penilaian saham. Jadi cukup sekian untuk kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.